Nah, di sini peserta A, ini adalah dia juga P1, nilai totalnya 539. Kemudian untuk yang B, ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang contoh perankingan hasil ujian P3K Guru tahap 2, teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk di tahap 2 ini berbeda dengan ujian yang ada di tahap 1, teman-teman. Yang mana untuk prioritas di guru sekolah induk di tahap 2 ini sudah tidak ada. Artinya dari semua peserta, baik itu lulusan PPG, guru swasta, guru honor sekolah negeri, atau mungkin juga THK 2 ini memiliki hak yang sama. Yaitu nanti untuk penentu kelulusan ini akan ada perankingan. Tentu saja teman-teman di sini ada variabel yang sangat mempengaruhi ya, yaitu yang pertama ada afirmasi, kemudian juga ada passing grade terdiri dari 3 kategori, teman-teman. Nah, kira-kira untuk contoh perankingan hasil ujian P3K tahap 2 itu seperti apa? Kita akan membahas yaitu komentar-komentar dari teman-teman di kolom komentar terkait tentang pertanyaan untuk, kelulusannya, teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini nanti kita akan membahas yaitu pertanyaan dari beberapa teman kita, yaitu kalau misalkan kita mendapatkan nilai yang seperti ini nanti kita lulus atau tidak. Kalau misalkan ada nilai sama, itu nanti lulus yang mana. Nah, teman-teman di sini sebelum kita lakukan pembahasan terkait tentang contoh perankingan P3K tahap 2, di sini kita harus perhatikan dulu teman-teman, yaitu yang pertama terkait tentang afirmasi. Nah ini teman-teman, yaitu yang membuat sobat-sobat guru honorer yang mana ketika menyelesaikan mengerjakan di Chat UNBK di komputer itu nilainya kurang, tapi kalau misalkan kita dapat afirmasi maka bisa saja kita itu bisa lulus, teman-teman. Awalnya nggak lulus, ini bisa lulus dikarenakan ada pertolongan afirmasi. Nah, di sini teman-teman perlu catat dulu ya terkait tentang afirmasi, yaitu afirmasi cerdik ini 100%, artinya langsung lulus, teman-teman. Kemudian usia 35 ini mendapatkan 15%, yaitu 75 poin. Disabilitas ini adalah 10% sama dengan guru honorer K2 ya, yaitu dapat 50 poin untuk tabungan. Kemudian jika kita memiliki keduanya, misalkan usia 35 plus, kita juga K2, maka kita mendapatkan afirmasi total 25% sehingga kita dapat tabungan 125 poin. Untuk berikutnya teman-teman, ini yang sangat berpengaruh sekali, yaitu teman-teman harus memahami terkait tentang passing grade ya. Nah, di sini untuk passing grade, ini adalah passing grade yang digunakan itu passing grade yang terbaru. Jika teman-teman menemukan passing grade yang nilainya itu sangat di bawah sekali, itu adalah untuk teman-teman di daerah Indonesia Timur, teman-teman. Nah, di sini kita bahas yang kebanyakan saja, yaitu berdasarkan dari passing grade di sini nomor 1169, teman-teman. Ini adalah untuk pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan juga penyesuaian nilai ambang batas. Nah, di sini langsung saja kita ambil intinya, yaitu terkait tentang passing grade ini. Oke, ini adalah untuk yang passing grade kategori ini, teman-teman. Nah, di sini kita cek dulu pada bagian kompetensi teknis. Nah, di sini untuk passing grade kompetensi teknis itu adalah seperti ini. Jadi di sini kita harus memahami ya terkait tentang passing grade yang diberlakukan. Ini adalah ada 3 kategori passing grade, yaitu ada nilai ambang batas kategori 1, kemudian nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Nah, ini adalah untuk yang nilai ambang batas kategori 1, ini adalah berdasarkan dari passing grade awal kemarin. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 ini adalah untuk sobat-sobat guru honorer yang usianya di atas 50 tahun. Untuk yang passing grade kategori 3 ini adalah berasal dari passing grade kategori 1 yang didiskon atau dipotong sebesar 10%. Akhirnya kalau misalkan di sini dari guru bahasa Indonesia awalnya dulu passing grade awal itu adalah 265, sekarang menjadi 215. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk kompetensi teknis, ini adalah seperti ini. Jadi di sini kita untuk dinyatakan lulus dalam seleksi ini, kita harus lolos passing grade. Nah, ini adalah untuk yang kompetensi teknis. Asal kita tahu saja teman-teman, yang dinyatakan sebagai lolos passing grade itu bukan hanya lolos passing grade dalam kompetensi teknis. Nah, di sini kita harus juga lolos passing grade untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, juga untuk kompetensi wawancara. Nah, di sini untuk passing grade kategori 1 ini kita ingat ya, kita hafalkan yaitu 130.
wawancara 24. Kemudian di sini untuk, nilai ambang batas passing grade yang manajerial dan wawancara ini adalah kategori 1 sama dengan kategori 3. Jadi di kategori 3 itu yang diturunkan 10% itu hanya untuk kompetensi teknis saja teman-teman. Dan untuk yang, kategori 2 ini adalah untuk usia 50 plus, ini adalah untuk teknis ini enggak dihitung ya. Jadi dinyatakan lulus semua, kemudian untuk manajerial sosiokultural ini 110, kemudian wawancara adalah di sini ada 20 teman-teman. Nah berikutnya, di sini yang dimaksud dengan perankingan untuk hasil P3K Guru tahap 2 itu adalah tertera pada diktum yang ke-8 teman-teman. Nah di sini ya, ini adalah yang dikatakan dengan perankingan itu dari sini. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan juga seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan. Nah, makna kata berurutan ini adalah di ranking teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah seperti ini. Terhadap seluruh peserta ini diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam satu peta persaingan itu P1 semua. Nah, misalkan semuanya P1 berdasarkan passing grade yang tadi di awal saya jelaskan, ini nanti di-ranking ya, untuk mendapatkan, dicari yang nilainya itu paling banyak ya, berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua, jika setelah huruf A, jika P1-nya nggak ada dalam satu peta persaingan itu, maka diberlakukan, ini nanti alokasi kebutuhannya ini belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 ini, diberlakukan nilai ambang batas kategori 2. Nah, nilai ambang batas kategori 2 ini juga berperingkat terbaik. Misalkan dalam satu formasi guru kelas SD misalkan, itu pesertanya itu ada 2 dan usianya itu sama-sama 50 tahun, 53 tahun misalkan ya. Karena yang mendapat afirmasi untuk di bagian, usia itu adalah yang 50 tahun plus itu adalah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini, teman-teman ada yang P2, maka itu juga akan di-ranking. Nah, kalau di teknisnya kan nggak dihitung, di-ranking berdasarkan apa? Di-ranking berdasarkan dari manajerial sosiokultural terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini jadi kalau P1-nya nggak ada, diturunkan ke P2. Kemudian kalau misalkan di P2-nya ini juga nggak ada, maka sesuai dengan yang poin C, jika setelah huruf B diperlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 yang berperingkat terbaik. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendapatkan baik itu P1, P2, P3 itu adalah sama-sama di-ranking teman-teman. Dicari nilai yang terbaik ya peringkatnya. Nah, sekarang kita lakukan pembahasan dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, di sini ada pertanyaan pada video terbaru saya yaitu dari Mbak Claudia Entertainment ya. Nah, di sini bertanya beliau yaitu tolong penjelasannya Bang. Contoh kasus ini mana yang diterima? Untuk peserta atas nama A, teknisnya 320, kemudian sosiokultural manajerial ini 187, kemudian wawancara ini 32, sehingga totalnya ini adalah 539. Sedangkan untuk yang peserta B ini adalah teknisnya 337, kemudian SM-nya ini adalah 163, wawancaranya 34, sehingga totalnya adalah 534. Nah ini teman-teman, ini adalah kalau misalkan di sini, formasinya ini adalah untuk guru kelas misalkan. Di sini untuk guru kelas coba kita cek untuk passing grade-nya ya. Nah di sini kita cek untuk passing grade dari guru kelas. Nah ini teman-teman, untuk guru kelas SD ya. Ini kita cek untuk guru kelas yang mana nih, guru kelas. Nah ini, guru kelas SD ini passing grade kategori satunya ini adalah 320. Kemudian passing grade kategori 3 ini adalah 270. Berarti kalau misalkan kita lihat dari hasil yang ditanyakan Mbak Claudia tadi, ini adalah semuanya ini masuk pada kategori P1 teman-teman. Nah, passing grade kategori 1 ya. Sesuai dengan peraturan perankingan, di sini kalau misalkan semua P1, maka itu nanti akan di-ranking. Jika formasinya hanya satu, akan di-ranking. Yaitu diambil dari perankingan yang terbaik, nilai akhir yang paling baik. Dikarenakan di sini sama-sama mendapatkan P1 teman-teman. Nah, ini adalah 320 ya. Ini adalah pas banget ini teman-teman. Nah, ini. Namun di sini untuk teknis kok 337 ini kayaknya enggak ya nih ya.
Karena apa? Karena kalau teknis itu kan nilainya satu satu soal itu adalah 5 poin. Jadi nggak mungkin ada yang ganjil seperti ini. Pasti mungkin di sini 335 atau 340 atau 330 seperti itu, teman-teman. Nah, di sini maka kalau misalkan semua masuk pada kategori passing grade kategori 1, ini nanti di-ranking. Rankingnya berdasarkan dari apa? Yaitu dari nilai akhir dulu, nilai totalnya. Kalau misalkan nilai totalnya ini sama, nanti di-ranking dari teknis yang paling tinggi. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui siapa yang lolos dan di sini sudah dijawab oleh Ayah Hendri, yaitu yang A karena nilai yang tertinggi. Nah, di sini peserta A, ini adalah dia juga P1, nilai totalnya 539. Kemudian untuk yang B, ini adalah meskipun teknisnya 337, maka di sini untuk totalnya adalah 534, maka di sini otomatis yang lolos mengisi formasi ini adalah yang A ini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang lolos adalah yang seperti ini. Itulah makna dari perankingan, itu adalah seperti itu, teman-teman. Nah, untuk terkait dengan kasus lain, ini silakan teman-teman mungkin bisa coret-coret di dalam komentar ya. Nanti kita akan coba untuk melakukan penjelasan, pembahasan bersama-sama. Kemudian untuk yang kasus lain nanti kita akan bahas, setelah video ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.